Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Renaldi Pramudia, Prodi LL26. Izin menerangkan jawaban saya mengenai UAS RAN kali ini. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian propagasi gelombang radio, jenis metode atau cara propagasi, serta karakteristik gelombang radio. Jawaban saya adalah, propagasi suatu gelombang radio adalah menyebarkan atau mentransmisi gelombang elektromagnetik di udara bebas. Jenis metode atau cara propagasi secara umum ada 3, yaitu surface wave, sky wave, dan space wave. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, yaitu padat, cair, dan udara. Surface atau ground wave adalah merambat mengikuti permukaan bumi, dengan frekuensi umumnya yaitu VLF, very low frequency, dan LF, low frequency. Untuk sky wave adalah sinyal dipantulkan oleh partikel bermuatan di lapisan ionosfer. Frekuensinya secara umum adalah MF, medium frekuensi, dan HF, high frequency. Untuk space wave adalah sinyal yang diterima dari satelit. Frekuensinya secara umum adalah VHF, very high frequency, dan UHF, ultra high frequency. Karakteristik gelombang radio terdapat high frequency, HF, very high frequency, VHF, dan ultra high frequency, UHF. Soal nomor 2. Uraikan dengan jelas dan disertai gambar sketsa perbedaan yang mendasar antara peralatan NDB dan VOR dalam hal pemberian informasi arah magnetik bearing. Magnetic bearing adalah sudut yang dibentuk oleh garis yang ditarik dari pesawat ke stasiun radio. Cara operasi NDB yaitu dengan cara biasanya homing, ADF, yaitu pesawat diarahkan ke arah ground station mengikuti jarum ADF yang dituju. Untuk VOR, cara operasi VOR yaitu dengan cara pilot men-setting RMI, Radio Magnetic Indicator, untuk menerima sinyal navigation aid yang mana, lalu men-setting navigation receiver ke frekuensi VOR yang dituju. VOR dan VOR DME beacon diinstalasi untuk pesawat terbang menuju atau dari VOR beacon pada heading yang dipilih atau dituju. Soal nomor 3. Jelaskan urut-urutan operasional penggunaan peralatan DME agar pilot dapat mengetahui informasi jarak di kokpit. Jawaban saya yaitu, pertama, pesawat men-setting ke frekuensi ground DME yang dituju. Kedua, integrator dari pesawat akan memancarkan pasangan sinyal atau pulsa, biasa disebut pulse pair, dengan repetition rate sebesar 120 pulse pair per second. Kondisi ini disebut searching mode. Yang ketiga, pulse pair diterima oleh transponder ground station, lalu dibalas dengan delay waktu sebesar 50 milisecond untuk mode channel X, memancarkan reply pulse. Yang keempat, reply pulse diterima oleh pesawat. Waktu tempuh sinyal yang dipancarkan dan diterima oleh pesawat akan dihitung dan dikonversikan dalam bentuk jarak, lalu ditampilkan dalam display. Kelima, integrator di pesawat akan mengunci reply pulse. Kondisi ini disebut lock on, kemudian mengurangi repetition rate pancarannya menjadi 30 pulse pair per second. Kondisi ini disebut tracking mode. Soal nomor 4. Jelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan NDB sebagai alat navigasi. Keuntungannya yaitu sinyal dapat diterima di low altitudes karena menggunakan jenis metode propagasi surface wave. Yang kedua, dapat menjadi sistem backup. Yang ketiga, biaya perawatan murah. Kerugian pada NDB yaitu EDF, Automatic Direction Finder, di pesawat dapat terkecoh jika menerima lebih dari satu sinyal yang diradiasikan oleh lebih dari satu NDB. Yang kedua, sambaran petir dapat mengganggu sinyal NDB. Jarum indikator ADF terkadang menunjuk ke arah petir. Lalu yang ketiga, daerah pegunungan dapat memantulkan dan mendifraksi sinyal NDB. Yang keempat, sinyal lemah atau tidak ada sinyal saat malam hari karena kontaminasi gelombang radio. Yang kelima, shoreline effect.
refraksi sinyal karena melewati perairan. Soal nomor 5. Jelaskan bagian-bagian komponen peralatan ALS beserta fungsinya dan gambarkan letak posisi instalasi peralatan tersebut pada area bandara atau airfield. ALS terdapat 3 subsistem, yaitu localizer, glide slope, dan marker beacon. Localizer adalah alat untuk membantu pesawat mendarat tepat di centerline runway, bekerja pada frekuensi VHF (Very High Frequency) 108 sampai 111,975 MHz. Glide slope adalah alat untuk membantu pesawat mendarat tepat di touchdown, bekerja pada frekuensi UHF (Ultra High Frequency) 328,6 sampai 335,4 MHz. Yang terakhir adalah marker beacon, yaitu alat pandu memberi info sisa jarak pesawat terhadap titik pendaratan, bekerja pada frekuensi 75 Hz. Pada marker beacon terdapat 3 subsistem lainnya, yaitu outer marker, middle marker, dan inner marker. Outer marker dipasang 3,5 sampai 6 nautical mile dari runway, bekerja pada frekuensi 400 Hz. Yang kedua, middle marker dipasang 1050 meter dari runway, bekerja pada frekuensi 1300 Hz. Yang terakhir adalah inner marker dipasang 75 sampai 450 meter dari runway, bekerja pada frekuensi 3000 Hz. Cara kerja atau prinsip kerja ALS yaitu ALS terdiri dari 2 subsistem yang independen, yaitu localizer dan glide slope. Localizer memberi panduan horizontal terhadap pesawat, sedangkan glide slope atau glide path memberi bantuan vertikal kepada pesawat yang akan mendarat. ILS receiver di pesawat menerima data-data tersebut dan mengolahnya dengan menggunakan perbandingan indeks modulasi atau modulation depth. Selain kedua alat tersebut, ILS juga memiliki marker beacon untuk memberikan informasi kepada pilot tentang jarak pesawat terhadap runway. Soal nomor 6. Jawaban saya yaitu yang pertama, ultra low frequency ULF 3 kHz sampai 30 kHz. Yang kedua, LF low frequency 30 kHz sampai 300 kHz. Kemudian MF medium frequency 300 kHz sampai 3 MHz. Kemudian HF high frequency 3 MHz sampai 30 MHz. Lalu VHF very high frequency 30 MHz sampai 300 MHz. Kemudian UHF ultra high frequency 300 MHz sampai 3 GHz. Kemudian SHF super high frequency dari 3 GHz sampai 30 GHz. Kemudian extremely high frequency EHF dari 30 GHz sampai 300 GHz. Kemudian pada navigation aid frekuensi bekerja yang pada navigation aid yaitu NDB 200 sampai 1750 kHz, VOR 108 sampai 117,975 MHz, DMI 962 sampai 1213 MHz, localizer 108 sampai 111,975 MHz, glide path 328 sampai 395 MHz, kemudian marker beacon 75 Hz. Marker beacon 75 Hz. Untuk soal nomor 7, jelaskan konsep PBN, Performance Based Navigation, dan implementasinya di Indonesia saat ini. IPBN adalah metode bernavigasi pesawat dilengkapi dengan peralatan yang memenuhi persyaratan RNP dan RNAV. Contoh implementasi di Indonesia seperti jalur penerbangan PBN RNAV 2 domestik melalui Jakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar. Soal nomor 8. Jelaskan jenis standar RNP menurut ketetapan ICAO. Jawaban saya yaitu RNP 1 sama dengan kurang lebih 1 nautical mile, RNP 4 sama dengan kurang lebih 4 nautical mile, RNP 5 atau BRNAV kurang lebih 5 nautical mile, RNP 10 kurang lebih 10 nautical mile,
RNP 12,6 kurang lebih 12,6 nautical mile, dan RNP 20 kurang lebih 20 nautical mile. Soal nomor 9. Jelaskan jenis-jenis dan periodisasi kalibrasi penerbangan. ILS 6 bulan, Doppler VOR 12 bulan, DMI 24 bulan, konvensional VOR 12 bulan, NDB 36 bulan, radar apabila diperlukan atau 36 bulan, very high frequency apabila diperlukan saja, SIAP apabila diperlukan juga, PAPI with ILS 6 bulan, PAPI tanpa ILS 24 bulan, dan FASI VASI 24 bulan. Soal nomor 10. Jelaskan perbedaan prinsip kerja Secondary Surveillance Radar (SSR) dan Multilateration System (MLAT). Secondary Surveillance Radar adalah pesawat memancarkan dan menerima sinyal. Informasi yang diterima adalah range dan azimuth, aircraft identity untuk mode A, dan flight level mode C. Sedangkan pada MLAT, sinyal yang diterima oleh pesawat diubah menjadi data yang diproses oleh sistem MLAT lalu ditampilkan sebagai titik atau dot atau icon di radar ATC. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.